Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negaranya dari segala aspek. Agar dapat memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajarinya melalui wawasan Nusantara yang nantinya akan menumbuhkan jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perpecahan yang sering terjadi saat ini seperti isu mayoritas versus minoritas, suku Jawa dianggap kuli, suku Batak dan Madura dianggap kasar, serta mindset-mindset buruk terkait suku, adat, ras, budaya maupun agama menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, kurangnya kesadaran pada diri setiap individu untuk saling menghormati serta menghargai antar sesama, serta kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara. Saya Yuli Fatimatus Zahro dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi dengan NIM akhir 046 akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan atau tinjauan, dan Nusantara yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang berarti pulau-pulau dan Antara yang berarti seberang. Secara terminologis, wawasan Nusantara adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, rakyat, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalamnya mencakup daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adanya wawasan Nusantara ini bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan, serta lebih mementingkan kepentingan nasional dari kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah di negara Indonesia. Wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa aspek. Yang pertama ada aspek historis. Wawasan Nusantara diperjuangkan berdasarkan deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau dunia internasional. Melalui perjuangan yang tidak sebentar, pada akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea. Berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan Archipelago Stage 1982 yang kemudian diratifikasi melalui undang-undang. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah kepulauan Indonesia menjadi sangat luas. Latar belakang wawasan Nusantara dari aspek sosiologis dan politis. Untuk mewujudkan persatuan bangsa dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus karena adanya ketidakinginan bangsa Indonesia untuk terpecah belah kembali. Semangat kebangsaan sesungguhnya sudah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan diwujudkan melalui Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melihat pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia, sebagaimana cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, serta tujuan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Wilayah Indonesia adalah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan yang rukun bersatu tanpa membeda-bedakan suku, ras, daerah, agama, serta kepercayaan dan golongan status sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara juga sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.